Sampai di pintu, diantar ke pintu jam 1 malam. Amin, jangan lupa Aden jangan dikasih alternatif, nanti alternatif yang diberi beres, iya. Untuk besok, masyarakat gak ada namanya Batam. Saya tadi pagi ketemu dia, tapi untuk urusan lain dengan menteri-menteri yang lain. Secara umum tentang fenomena, tapi saya nggak tahu kalau sekarang ini, Bunda ini jam 10 ditunggu Lipo kan, sebelum dia ke JCC, katanya kan, Bun, jadi nanti kita ketemu sama Mas Bun jam 2:45. Udah Bunda disekain aja, supaya nggak usah kemana-mana. Udah dengar begini, males nih kita ngurusin TPA-nya. Kan? Jadi nanti kalau Maret ada resapel, ya udah aja. Nanti saya ngomong sama Pak Lurah, bener apa yang kamu bilang tentang Haji Susu itu, udah pamat aja. Resapel aja kita udah bikin aja aman. Ya enggak? Kita disuruh ngurus beliau, itu di atas, emang di atas 1 orang. Iya, banyak ya. Banyak orang, tampang. Ini di atas tadi cuma papan. Iya, iya kan. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Pak Abu Bakar, ada tanggapan? Ya, makasih Bang Karni. Saya mau menanggapi 2 kawan saya dulu nih, sesama dari parlemen. Pertama dikatakan by design, yang kedua PKS anak nakal. Saya pikir 2 kalimat ini nggak menarik, ya. Saya pikir perlu dicabut itu. By design dari mana? Pak Lutfi ini ada di dalam persidangan. Beliau itu menjawab karena ditanya oleh hakim. Ditanya hakim, saudara pernah ke Bunda Putri? Kenapa ke sana? Dia jawab, oh saya dengan orang akses dan sebagainya. Itu karena ditanya. Karena ditanya itulah dia jawab, gitu. Jadi bukan by design. Itu yang pertama. Kalau by design, berarti hakimnya dong yang by design, berarti itu yang bertanya-tanya itu. Ya, yang mengarah-arahkan itu. Yang kedua soal PKS di koalisi anak nakal. Saya rasa tidak tepat kalimat itu. Dan tidak terima kita. Justru PKS yang paling kritis. Sahabat yang terbaik itu adalah sahabat yang selalu menyampaikan yang pahit pada waktunya. Nah itu. Itulah koalisi yang baik, bukan ngikut-ngikut doang apa adanya. Itu. Yang selanjutnya Bang Karni, ini kenapa sih bikin jadi heboh? Cerita Bunda Putri ini gara-gara karena yang diduga oleh Pak Cipta tadi, kesan emosional dari orang yang kita cintai di Republik ini gitu. Ya. Terus yang kedua itu adalah menjawab dinamika persidangan di luar persidangan. Itu problemnya. Jadi sebenarnya masalah ini ringan-ringan saja. Biarlah berjalan ranah hukum lah gitu. Bahwa kejadiannya semacam apa yang terjadi itulah dinamika hukum. Adapun masalah Bunda Putri nampak udah semakin jelas sebenarnya ini. Ya, dari cerita Pak Rizal Ramli, Pak Cipta atau yang lain-lain atau online yang beredar semakin kelihatan. Diklarifikasi pula lagi dengan Pak Joko. Artinya bisa jadi ini rombongannya di Banjarmasin lagi serius perhatian dengan kita ini. Sampai Pak Cipta diikuti kalimatnya satu persatu. Saya senang sekali, berarti memang yang hebatnya Presiden ILC nampaknya. Jadi Bang Karni, saya lihat biarlah persidangan ini berjalan sebagaimana ranah hukum, kita ikuti dengan baik dan kita berharap apapun jawabannya kalau memang bisa segera terungkap itu lebih baik sehingga heboh yang udah hari ke-12 ini tidak bertambah panjang. Itu saja. Makasih Bang Karni. Baik, Borut Sitompul. Terima kasih Dr. Karni Ilyas, guru saya. Saya berangkat dari seorang kaisar Romawi. Dari sekian kaisar Romawi,
ada 5 kaisar besar. Marcus Aurelius. Beliau mengatakan, semua yang kita dengar adalah opini, bukan fakta. Semua yang kita lihat adalah perspektif, bukan kebenaran. Itulah kata Kaisar Romawi. Pak Karni, saya berangkat dari Profesor Cipta Lesmana. Saya senang nih kalau dengar profesor kita ini ngomong. SBY emosi. Yang diomongin SBY loh. Tetap dia manusia. Manusiawi. Tapi karena dia pemimpin presiden yang diberkati Tuhan, dirahmati Allah, tetap terukur. Tetapi Profesor Cipta Lesmana pengamat menilai langsung emosinya, Bunda Putri jadi Bunda Maria. Itu fakta. Itulah orang yang tidak terkontrol, tidak diberkati dia dengan Tuhan. Bahaya itu omongan dia tadi. Ya Pak Cipta Lesmana, hati-hati mulutmu harimaumu. Tegas saya katakan. Ya. Makin kacau lagi pengamat Cipta Lesmana, profesor ini. Presiden banyak kenal orang. Presiden, si Poltak Raja Minyak ini bukan presiden. Bukan banyak kenal orang, banyak dikenal orang. Saya garis bawahi, dikenal orang. Ya Prof. Cipta Lesmana, termasuk Pak SBY, karena dia presiden. Termasuk, saya ingin meluruskan karakter assassination kepada Pak Dipo Alam, kepada Andi Malarangeng, dan Pak Purnomo. Apa itu foto termasuk sahabat saya Sutioso dari PKPI? Itu wajar kok. Jangankan mereka, si Poltak ini nggak ada apa-apa. Sehari minimal hampir 100 orang minta foto bareng. Kalau saya ke daerah, kemarin saya mendampingi Mas Edi Wibowo. Kita turun ke bawah. 2 hari, 3 hari saya menemani beliau. Sekitar 2000 orang minta foto berdua dengan saya. Kebayang, dari yang sekian ribu, tiba-tiba contohnya nyolong ayam ketangkap dengan Babinsa atau Koramil atau Polsek. Taunya ada di BlackBerry-nya, kan berkat ekonomi di Indonesia ini sekarang baik sekali. Di BlackBerry-nya ada fotonya dengan Ruhut. Ruhut jadi ikut nyolong ayam karena berfoto. Padahal aku kenal pun tidak sama dia. Begitu juga Pak Dipo Alam. Begitu juga Pak Andi Malarangeng dan Pak Purnomo. Pak Sutioso. Ya, dan tadi Gita juga, ada juga Gita. Aduh, makin seru cerita ini. Dan ini akibat Bunda Putri, Bang Karni kalau mau disyuting, ini sayang sudah lari malam dia. Sahabat saya Rijal Ramli. Saya bilang sahabat, muka dia boleh lebih tua, kami seumur. Kalian kaget, Rijal itu aktivis di ITB, saya di Unpad. Kami sama-sama tokoh pergerakan waktu itu. Ini orang ngomongnya banyak ngaco. Tadi udah tegas apa yang dikatakan sahabat saya Aksanul Kossasi. Kita jangan lari dari pakem. Ini ngomong Bunda Putri. Ya. Langsung ada Bunda jilid 2, 3, 4. Oh. Jilid 4 sekarang udah ada nih. Bayangkanlah si Poltak berjilbab. Kalau ini bisa disuting, tolong disuting. Hah? Ganteng kali aku kalau pakai jilbab rupanya. Hah? Hah? Bayangkan. Ya. Aku doakan nanti ada Bunda Putri sampai yang ke-7 sesuai dengan nomor Partai Demokrat nomor 7. Ini baru 4, udah ada gambar si Poltak pakai jilbab lagi. Ya.
Jadi begini, saya ini SK advokatnya tahun 82. Jadi 31 tahun. SK advokat saya. Dalam kehidupan kita, mau politik apalagi dalam hukum, karena saya advokat. Ini kan kelakuan PKS ini udah capek kita lihat. Sudah capek. Kalau aku ini tadi Ramadan Pohan ngomong PKS halus, anak nakal. Kalau aku, ngeri kali, menusuk dari belakang. Ngeri. Biar aja Al-Habsyi marah, itulah si Poltak. Yang aku ingin katakan, ini presiden PKS ini, saya kebetulan mahasiswa pendaki gunung. Kalau orang masuk jurang, ada kayu dia pegang, ada ranting dia pegang, ada pohon dia pegang, biar nggak masuk jurang. Ini kejadian sekarang. Saya tetap memegang omongan Ramadan Pohan dan jangan kau cabut itu kata-kata. Kita anak Medan, ya. Kita kambing di Medan, banteng di perantauan. Maksud saya, apa yang dibilang sahabat saya Ramadan Pohan itu betul. Maksudnya mau dikorbankan kali kambingnya gitu. Saya mau katakan begini. Sorry kalau aku bilang kambing, sorry aja. Ini kambingnya nggak berjenggot, ya. Ya kalau mau dikorbankan masih ada waktu. Jadi saya ingin katakan begini, bos. Ya. Ini memang by design kok. Seolah-olah Pak SBY beliau baru melakukan tugas negara yang internasional, berapa presiden dunia datang di Bali. Sudah itu langsung ke Brunei. Ya. Belum lagi aku lagi diganggu lagi. Ini kawan, ini kayak sayang kali sama SBY. Padahal Pak SBY mau aku ketua Komisi 3, dia paling nggak setuju. Jadi ini banyak munafikunnya ini. Banyak dia munafikunnya, tapi nggak apa-apa. Biar ditonton dia oleh hampir 200 juta rakyat Indonesia. Itu fitnah tuh Bang, boleh saya jawab dulu. Jadi, kalau dengar dia, dulu. Tidak, saya jawab dulu, itu kalimat itu salah. Jadi yang kalau dia bilang, sebentar, itu kalimat itu salah, saya harus jawab. Enggak, biar. Silakan sahabat sana. Enggak, udah silakan. Silakan biar dia senang. Jadi kalau buat PKS soal Ruhut, soal ketua itu, karena yang lain menolak, jadi kita serahkan kembali ke praksi. Itu aja Pak Ruhut. Kita mah seneng sama Ruhut, nggak masalah. Mantap. Tapi Ruhut ini nggak senang dicinta kelihatannya Bang. Seakan-akan yang punya Presiden SBY itu Ruhut saja gitu. Asik. Itulah dia, ini kawan kita ini suka sur sendiri. Terima kasih sahabatku Al-Habsyi. Jadi Bapak itu pulang karena dia tadi yang singgung. Berbicara di pangkalan militer Halim Perdana Kusuma. Bos, jangan jadi kompor, nanti kompornya meleduk. Nanti kalau ku bilang kau kurang pergaulan, sedih kau. Halim itu semua tamu negara mendarat di Halim. Apalagi Presiden Republik Indonesia. Udahlah, nggak usah jadi kompor. Kembali grand design. Bapak tidak ujuk-ujuk marah. Pak SBY itu negarawan santun, cerdas dan bersih. Ingat, 2 minggu sebelumnya, anak yang kita hormati dari Ustadz Hilmi, sebelum Presiden PKS ngomong, dia mengatakan, Bunda Putri guru bisnis gue, mentor yang mengajar gue dagang, dan sudah menyinggung-nyinggung Cikeas. Sudah. Apa tidak hakim tadi saudara katakan yang menanya. Hakim betul menanya. Tapi Anda plesetkan dalam hal ini Presiden PKS yang sekarang di dalam bui. Dia plesetkan itu pertanyaan. Dia yang membilang Bunda Putri dekat dengan Cikeas, membawa nama SBY. Itu yang Bapak kita secara manusiawi, walaupun marah terukur, nggak seperti Profesor Cipta Lesmana, ya. Jadi ini by design kok, ini by design, ya. Apa yang dilakukan ini mengalihkan isu, ya. Ini mengalihkan isu. Jadi Bang Karni, inilah kejadiannya.
Saya tutup. Rupanya kita tahu bagaimana Fatona dengan wanita-wanita cantiknya. Itu fakta. Aku selalu ngomong fakta. Ya. Tapi di luar dugaan PKS ini yang lain-lain termasuk presidennya rupanya banyak juga. Bang Kalau Karni, dikaitkan yang begini-begini nggak usah diangkat Bang Karni, Saya kira jangan kalau dilanjutkan itu- Bang Karni. bukan, jangan Anda begitu. Nah ini pembicaraan ini masuk ke tema Iya. mana ini? Masuk dong ke tema. Jangan melantur-lantur begitu, Udahlah jangan bawa ya. fitnah dong. Jadi maksud saya begini. Ini yang ngomong Rijal Ramli. Yang ngomong Rijal Ramli. Nah ke tema saja sudah Ya, gitu. tema. Iya. Tetap kembali ke wanita. Bunda 1. B1. B2. Kalau orang Batak bilang itu makanan sedap. Orang Manado juga, orang Ambon bilang begitu. Bunda 1, Bunda 2, Bunda 3. Sekarang si Poltak pun dibikin pakai bunda. Wanita semua. Rupanya akrab dengan wanita. Terima kasih. Satu Wabillahi aja, taufiq satu. wal- Ya, Bang. Satu. Oh, mau dia. Ya. Ya, kenapa presiden harus marah? Bang, Kalaupun itu fitnah. Bang, aku sudah bilang, kehidupan kita ada bioritmik. Dikala kita naik, Ya tapi dikala kita begini turun. loh. Bukan, Bang. Jangankan Presiden Republik Indonesia. Presiden ILC aja sering difitnah. Sering marah. Abang Kita pun sering rehat aja marah. lah.